Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi atas nikmat dari Allah, nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada pagi hari ini kita nanti akan mengikuti kajian rutin. Insya Allah nanti kajian rutin kita temanya yang berhubungan dengan kurban, karena sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha-nya di wilayah pimpinan ranting kita. Itu sudah kita sepakati nanti harinya hari Rabu tanggalnya 28 Juni. Untuk itu nanti Ustadz Agung akan menyampaikan masalah yang berhubungan dengan kurban. Namun nanti akan kita mulai dulu seperti biasa. Nanti akan melanjutkan HPT kita yang mana kemarin mungkin belum selesai. Nanti akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, maka monggo kajian pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk bapak-bapak dan ibu yang sudah rawuh pada pagi hari ini, kita ikuti selanjutnya kajian HPT yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusmanto SAG. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kita melanjutkan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Pada 3 kali ini tentang hukum menambah bacaan doa ketika sujud atau sujud terakhir. Pada kesempatan pertama sudah disampaikan, yaitu bahwa sujud itu salah satu rukun sholat, ya. Kemudian ada hadis yang menyebutkan fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Nah, itu dijelaskan doa yang sudah dituntunkan, yaitu ada diantaranya ada 3. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Kemudian subhana rabbiyal a'la, ya. Kemudian subuhun kudus rabbul malaikati warruh, ya. Kemudian pada hari Sabtu yang lalu kita sampaikan bahwa doa-doa yang ada itu, makna dari yuksiru atau memperbanyak doa yang ada itu bukan menambah, tetapi mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang. Pada Sabtu yang lalu juga sudah kita sampaikan hadisnya bahwa kalau itu sholat munfarid atau sendirian boleh menambah bacaan doa tersebut atau tasbih tersebut menurut keinginannya. Bagi imam itu boleh memanjangkan bacaan itu dalam rukuk atau sujud asal tidak memberatkan makmum itu, ya. Kemudian di hadis yang kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa bacaan itu bisa dibaca
3 kali, ya. 3 kali. Atau di hadis disebutkan 3 kali itu yang biasa sedikit dibaca. Terakhir mengenai membaca doa selain bacaan sholat dalam sujud, terutama sujud terakhir, perlu diperinci apakah maksudnya membaca doa selain bacaan sujud ataukah membaca doa bacaan sujud kemudian ditambah dengan doa selain bacaan sholat atau bacaan sujud. Nah, ini keterangannya. Jika yang dimaksud adalah membaca doa selain bacaan sujud, maka hal ini tidak diperkenankan. Di antara dalilnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, akhrajahu Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada di dalamnya sesuatu dari perkataan manusia. Sesungguhnya ia adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Sementara jika yang dimaksud adalah membaca doa sujud lalu menambah bacaan doa selain bacaan sholat, sehingga sujud terakhir menjadi lebih panjang, maka hal ini tidak diperkenankan. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa lama waktu antara sujud satu dengan sujud yang lain dalam sholat adalah hampir sama, sebagaimana riwayat sahabat Nabi SAW Al-Barra berikut ini. Kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa sujuduhu wa ma bainas sajdataini qariban minas sawa, rawahu Muslim. Adalah sholat Rasulullah SAW, rukuknya, iktidalnya, sujud-sujudnya, dan duduk di antara dua sujud itu, rentang waktunya atau durasi waktunya hampir sama. Jadi tidak ada kemudian di sujud terakhir itu sangat panjang atau lebih panjang gitu. Karena ada dalil yang menyebutkan seperti ini ya, rentang waktunya antara rukuk, iktidal, sujud yang ada itu dan duduk di antara dua sujud itu rentang waktunya hampir sama. Dalam riwayat lain dengan lafal romaktu as-sholata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraqatahu faftidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu bainas sajdataini fasajdatahu jalsatahu ma bainat taslim wal insirafi qariban minas sawa, rawahu Muslim. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan sholat beliau.
dan aku mendapati lama berdirinya setiap rokaatnya, iktidal setelah rukuknya, sujud duduk di antara dua sujudnya, begitu pula duduk di antara salam dan setelah sholatnya, rentang waktunya hampir sama. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa lama sujud dan rukuk sholat Nabi SAW memiliki kisaran waktu yang sama. Ibnu Battal menyebutkan bahwa kisaran lama sujud dan rukuknya Nabi SAW berbeda ketika sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Apabila sholat jamaah, maka kisaran waktu sujud dan rukuk relatif tidak terlalu lama. Sementara apabila beliau sendiri, maka boleh memanjangkan rukuk dan sujud dengan mengulang-ulang bacaan rukuk dan sujud. Adapun dalil yang secara khusus menyatakan Nabi SAW pernah memanjangkan sujud pada rokaat terakhir belum ditemukan. Ini oleh tim fatwa atau divisi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini dimuat di Suara Muhammadiyah edisi 15 tahun 2019 gitu. Jadi intinya ibu-ibu, bapak jamaah rahimakumullah, memanjangkan doa waktu sujud, terutama sujud terakhir itu tidak ditemukan dalilnya. Bahkan lamanya kisaran waktu sujud, rukuk, sujud dan seterusnya itu dalam hadis disebutkan kisaran waktunya hampir sama. Dereng rawuh Pak Mardi. Nggih. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang tentang bacaan sholat ini kita akan lanjutkan. Sambil menunggu akan kami sampaikan berkaitan dengan pemanfaatan daging hewan kurban. Ya. Dari Salamah bin Al-Aqwa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Kulu, makanlah daging kurban, ya, wa at'imu, dan berikanlah kepada orang lain daging kurban itu, wadakhiru, dan simpanlah." Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada hadis yang menunjukkan pemanfaatan daging kurban itu sebagiannya itu untuk dimakan, dikonsumsi oleh sahibul kurban, sebagian lagi diberikan kepada orang lain, kemudian yang ketiga ini simpanlah ya. Jadi disimpan menawi ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua ya mungkin menyimpan juga nggih di freezer atau lemari es. Nanti kita lihat bagaimana pemanfaatan yang lebih baik. Makna makan itu mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk para fakir miskin. Jadi memberikan pembagian daging kurban itu sebenarnya lebih luas ya. Memang ada yang menyebut sebagian diberikan atau sebagian untuk sahibul kurban, sebagian untuk fakir miskin, ya, sebagian untuk dihadiahkan. Ya. Nah, kita lihat di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Kulu wadakhiru watasaddaku." Makanlah daging hewan kurban itu, kemudian simpanlah
dan bersedekahlah. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Jadi bisa untuk dikonsumsi, sebagian untuk disimpan, ya, dan sebagian untuk disedekahkan. Nah, maka untuk jatah yang boleh dimakan, ya, itu diperkenankan menyimpan sampai batas waktu yang lama, ya, selama masih enak dimakan tanpa menimbulkan efek samping. Ya, jadi berarti cara penyimpanannya itu dengan cara yang baik, ya. Kecuali jika kurban disembelih pada tahun terjadi kelaparan, ya, maka tidak boleh menyimpan daging kurban tersebut lebih dari 3 hari. Tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari, ya. Ini berdasarkan hadis, saya bacakan, man dhoha minkum fala yusbihanna ba'da salasatin wa fi baitihi minhu syai'un falamma kanal amul mukbilu qalu ya Rasulullah nif'alu kama fa'alna fil amil madi faqala sallallahu alaihi wasallam kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dzalikal ama kana fin nasi jahdun fa rattu antu'itu fiha. Artinya barang siapa berkorban maka tidak boleh ada daging korban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga. Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin? Beliau bersabda, makanlah daging kurban itu, berilah makan kepada orang lain, ya, dan simpanlah, ya. Karena pada tahun yang lalu orang banyak berada dalam kesusahan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis yang awal itu, yang awal ini, ya, yang ini disebutkan, ya, korban tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Tetapi Rasul berkata demikian, bersabda demikian itu karena pada waktu yang lalu itu ketika memerintahkan seperti itu terjadi kelaparan, sehingga memerintahkan supaya daging itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika kondisi sudah normal, perintah Nabi itu yaitu dimakan, ya, daging itu dimakan, diberikan kepada atau disedekahkan, kemudian yang ketiga disimpan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan termasuk kepada para pengurus takmir dari pimpinan ranting Muhammadiyah Nitikan, ini merencanakan mulai tahun ini kita akan mengusahakan, karena sebagian besar di masjid-masjid di lingkungan PRM Nitikan itu kelebihan daging, kita akan mengupayakan sebagian dari daging kurban itu akan kita awetkan. Itu caranya dibuat apa? Akan kita buat dengan kaleng, kita kalengkan dengan nama rendangmu atau tongsengmu gitu. Ya, itu memang biayanya relatif ya sedikit lumayan gitu. Tapi insya Allah ini pemanfaatnya akan, karena bisa bertahan sampai dengan
antara 1 sampai 2 tahun sehingga pemanfaatannya itu lebih lama. Memang daging kurban itu di masjid-masjid bisa habis diberikan ke tempat yang lain, tetapi di tempat yang lain itu pun atau pemohon itu di luar juga banyak gitu ya, artinya dari masjid dari luar daerah itu memohon ke banyak tempat. Kalau kita dari satu masjid itu bisa menyisihkan misalnya 10 kilogram saja ya, kemudian itu bisa dimanfaatkan, maka bisa berguna untuk kegiatan atau ketahanan pangan dengan jangka waktu yang relatif agak lama gitu. Tidak habis pada waktu itu saja begitu. Dan ini dimulai dari lazismu tingkat pusat sampai dengan daerah ini sudah menghimbau ya bahwa pemanfaatannya supaya bisa bertahan lama, maka kita coba dari ranting nitian ini kita mulai ya, nanti kita mohonkan dari masjid-masjid, nanti malam kita akan bertemu dengan takmir masjid senitian. Kalau 2 tahun yang lalu Masjid Sultanain sudah mencoba ibu-ibu, bapak sudah mencoba mengkalengkan itu, dan alhamdulillah ya bertahan lama dan bermanfaat. Maka ini akan kita kembangkan, semoga ini kemanfaatannya lebih lama, lebih luas bagi umat Islam. Mekaten mugi wonten manfaatipun. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu untuk kajian yang pertama masalah HPT sudah selesai dari Pak Kusmanto SAG. Untuk itu akan kita lanjutkan untuk kajian selanjutnya. Ustadz Agung ini sudah rawuh juga, nanti akan menyampaikan himbauannya dengan kurban. Monggo nanti diikuti, kalau ada nanti pertanyaan mungkin insya Allah nanti kita diskusikan bersama ya. Untuk itu pada beliau Ustadz Agung dipersilahkan. Nyuwun lampu dimatiin aja, sudah siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakilil jalali wa cikal karimi wa azilmi sultanik. Nahmatuhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruh haqqa astaghfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana alaili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas sholihin. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah di Nitian rahimakumullah beserta seluruh pengurus, kemudian Bapak Ibu Ketua Takmir atau alim ulama ingkang sangat kita mulyakaken rahimakumullah, hadirin sekalian Bapak Ibu jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini saya bisa sowan lagi ya, setelah cukup lama sebelum Ramadan ya, dulu sowan. Hari ini saya bisa nyuwun kapunten rada telat. Tadi saya matur beliau kalau ternyata jam 5:30 niku ya aja wis rame. Dalem saya kan di Palagan toh, sehingga saya lewati Keranggan. Bul rame banget, waduh, jadi saya nggak bisa ngebut ini, sehingga supir tadi mentok sampai sini. Baik, hari ini saya coba untuk matur kembali tentang korban ya, untuk refresh saja, karena apalagi bapak-bapak ini kan tokoh-tokoh yang sudah biasa korban, ngurusi korban. Jadi saya hanya sekedar untuk mengingatkan beberapa hal yang semoga bisa bermanfaat dan untuk ibu-ibu ya. Ini CV saya untuk perkenalan ya. Saya dosen S1, S2, S3 di UGM.
Saya komisi ahli di Kementerian Pertanian, kebetulan saya wakil dekan 1 di FKH, kebetulan saya sekjen Masjid Kampus UGM, kebetulan saya ketua takmir masjid juga di UGM. Kemudian pendidikan S1 di UGM, S2 di UGM, S3 saya di Jepang, postdoc saya di Australia. Nah ini saya tinggal di Jalan Palagan, perumahan Paradise. Terus kalau kesini itu dari ujung utara ke ujung selatan, ya, dari Mekah ke Mesir, dan nanti alhamdulillah habis ini saya bablas ngidul langsung ke Kebumen, ditunggu di Kebumen jam 9, ya, ceramah di sana. Terus seneng ngoten iki. Ini kemarin baru pulang dari Bojonegoro dan dari Kaltim. Di podo ya, ceramah ngoten niku. Dadi sini wae mung lunga ya, paitan abab ngoten niku ya. Tapi ndak lah. Yang penting saya itu seneng ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngurusi korban. Karena panjenengan sami insyaallah niku penghuni surga. Amin ya. Kan masuk surga itu pintunya banyak. Ada yang pintu sholat, pintu zakat, pintu sodako. Nah, kita berharap awak dhewe mlebu swarga lewat pintu panitia kurban. Nanti saya usulke malaikat Ridwan. Kenapa? Karena panitia kurban itu keren. Le nyambut gawe mesti ra dibayar. Tur suwe. Nomor 3 mesti dipaido. Wis bener ngono ya dunek-unekke jamaah. Terus nak tetep istiqomah niku pokoknya keren. Dadi saya tuh cuma gitu aja, mungkin sholat saya nggak bagus, mungkin sedekah saya nggak bagus, tapi mungkin mlebu swarga lewat jalur panitia kurban. Amin ya robbal alamin. Bukaten, saya suka foto ini, saya hanya mengatakan saya pernah kurus. Pun ngoten niku nggih Bu, karena waktu kuliah teng Jepang kan selalu pakai sepeda ontel ngoten. Nah, sehingga napa wong Jepang kok nggo sepeda ontel? Karena motornya dituku wong nitian. Jadi dhek wis ora oman kita diborong wong kene meskipun kredit. Kemudian saya juga suka foto ini. Ini foto-foto dosen di Sydney University, Australia. Yang paling kanan sik dhuwur niku wong Jerman. Nah, sing paling kiri niku wong Sleman. Padha lemane ngoten. Lalu sampingnya itu orang Inggris, orang Singapura. Terus Sydney University itu senengane ngundang lumpukke dosen-dosen seluruh dunia yang punya keahlian khusus. Jadi diundang ke sana, sampingnya itu orang Inggris toh. Jadi untuk proyek, untuk mengajar itu. Nah, alhamdulillah jujur aja ini untuk menyemangati kula panjenengan sami intang suruloha yaksurkum bayusabit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7 dan surat An-Nisa 100. Barang siapa yang membantu agama Allah pasti akan dikuatkan agamanya itu, hidupnya akan dikuatkan. Kalau di An-Nisa 100, wa may yuhajiru fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah wa man yahruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut aqaha ajruhu ngalallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa sing uripe dienggo hijrah berpindah ke yang baik, jihad fisabilillah, akan diberikan 3 kebaikan di dunia. Muraghaman katsira wa sa'ah, dikuatkan hidupnya, dikuatkan keluarganya. Katsira ditambah-tambah rezekinya, wa sa'ah dicukupkan rezekinya. Sumayu drikuhul maut, kalau dia keluar lalu mati sekalipun, aqaha ajruhu ngalallah wa kana Allahu ghafurur rahim, akan diberikan pahala yang sangat besar. Tidak ada balasan orang yang mati syahid, orang berjihad kecuali mati syahid. Mati syahid itu mati yang tidak dihisab, dimudahkan mlebet swarga. Amin ya robbal alamin. Nah niki kula niku riyen bermimpi aja ora wani, apa meneh bercita-cita. Lah duwite ra duwe. Iso sekolah tekan endi-endi niku kan nggo butuh duit to. Nah ibu kula ming nang desa adol kambil ngono iso dienggo bayar SPP, lak mboten iso to. SPP kula teng Jepang ku 80 juta. Penelitian saya itu 1 miliar, Pak, untuk lulus itu. Nah, duweke sapa? Kula niku ngimpi wae ra wani. Nggih. Apa meneh punya keinginan. Lah ngerti Bapak Ibu ora duwe duit, tapi Gusti Allah Maha Kaya. Saya diberikan duit mboten lewat ibu kula, lewat beasiswa orang Jepang, pemerintah. Nah, panjenengan nggih, saya itu selalu ini, wes pokoknya ngurusi agama wae.
Wes mestilah. Nah awake dhewe kita yang tua ini tidak diberi nikmat sebanyak itu, anak cucu kita semoga dimudahkan karena orang-orang tuanya semuanya berjihad di jalan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Pun semangat ngoten niku nggih. Amin. Tapi sampai hari ini kan saya komisi ahli menteri, saya ke luar negeri itu mergo Gusti Allah pun mentok. Ning kula wingi mulai saking Brasil, Pak. Indonesia badhe impor barang-barang pertanian dari Brasil. Nah, kula sik biji mereview perusahaan-perusahaan di sana. Yuk, pakai juragan-juragan iki mung garek teko. Nah, wis gimana Dr. Agung? Oke. Sudah direview, sudah. Layak. Tanda tangan. Ya. Wis rampung. Sapa sing muni amplope akeh mau. Sorry Ustaz tok golek amplop nggih lho. Kula iki ora tau dibayar neng Brasil barang kuwi. Ora dibayar Ustaz tok ditransfer. Pun ada 5 hal yang harus dievaluasi untuk korban. Sekali lagi ini untuk diskusi saja. 1, pemilihan korban hewan yang sehat. 2, pemeriksaan antemortem atau sebelum penyembelihan. Yang ketiga, proses restrain atau penalian dan penyembelihan yang baik dan benar. Yang keempat, pemeriksaan postmortem atau setelah disembelih. 5, distribusi daging. Tadi Bapak yang pertama sudah ngendika nanti akan didistribusikan untuk lebih bermanfaat ya. Amin. Jadi ada 5 hal yang harus dievaluasi oleh semua panitia. 1, milih hewan sehat. 2, pemeriksaan sebelum disembelih. Yang ketiga, nibake piye. Lembelih piye, keempat itu setelah disembelih, yang terakhir tentang daging. Nah, yang nomor 5 itu nanti ibu-ibu urusannya. Okay? Nah, ini adalah kenapa harus pilih hewan sehat. Ini adalah penyakit lato-lato, penyakit LSD. Okay? Ini penyakit lato-lato atau LSD. Niku cirine itu lampunipun saged dipejahi mawon nggih. Wis awan ngene nggih. Saged ta yang belakang. Nggih. Ben enak saged dipateni mboten nggih. Pak nyuwun lampune dipejahi sedaya mawon. Ngirit. Kalian ben mboten blereng nggih. Nggih, ben peteng ngoten mawon. Jadi ini penyakit lato-lato nggih Bu nggih. Mang pirsani niki nggih. Ini disebut lato-lato karena ada nodul. Nodul itu napa jenenge? Total itu. Ini di Jogja itu pandemi. Yang jadi masalah Majelis Ulama itu sudah membuat ketetapan tentang penyakit ini. Lumpy skin disease. 1, kalau berat tidak boleh untuk korban. Kalau ringan itu boleh untuk korban. Masalahnya adalah masjid-masjid itu tidak punya dokter yang bisa mendiagnosa ini berat atau ringan. Dokter hewannya kan terbatas dari dinas itu. Maka dari itu ini jadi masalah. Yang kedua, kalau ringan sekalipun mesti ditolak oleh jamaah. Pasti nih, kalau mesti ngerti nih. Maka dari itu yang jadi masalah Bapak Ibu, ini penyakit ini muncul inkubasinya itu bisa sampai 2 minggu. Jadi ketika datang panitia wis menerima tanda tangan, niku dereng medal Pak. Tapi isu itu sombrontok kabeh. Itu karena apa? Pak Takmir kan tidak tahu gejala awalnya itu. Maka dari itu satu-satu yang bisa dilakukan adalah ketika hewan datang pastikan tanda-tanda hewan sehat harus ditaati betul. Nanti saya terangkan tanda-tanda hewan yang sehat supaya tidak ada ikutannya. Nah lato-lato ini itu kalau dibuka itu dagingnya nggih wonten-wonten ini Bu. Nggih, dan itu kata teman-teman jagal kalau itu diresiki itu bisa ngresi itu 30% daging hilang. Ini yang jadi masalah lato-lato itu, ya. Yang ini virusnya ngoten iki, nggih. Yang kedua, itu namanya penyakit mulut dan kuku. Ini sudah reda tapi masih banyak. Disebut mulut dan kuku karena tandanya itu di mulut dan di kuku. Maka bahasa Inggrisnya FMD, foot mouth disease. Oke, terus niku saking niki gomen ngleweh terus, kemudian pincang di antara jari kaki itu ada luka. Itu ciri penyakit ini. Dan penyakit ini itu penyebabnya niki Pak. Kayak corona, Covid nggih.
Nah ini Ki, Anda bisa lihat gejala awalnya, dari moncongnya itu ada warna merah-merah, dari lidahnya itu gomen tapi lebar. Oke. Dan hebatnya penyakit ini, itu virusnya itu kalau COVID-19 di udara tanpa inang itu 6 jam toh. Kalau ini bisa bertahan 1 bulan. Yang hebatnya Gusti Allah itu menciptakan virus niki Pak. Jarak penularan itu lewat angin itu bisa sampai 60 km. Jadi kalau misalnya nitian ini belek, virusnya dubal-ubal, itu nak ngulon itu kan Purworejo, nak ngetan tuh Boyolali, Klaten itu bisa kena semua. Makanya ini berhati-hati, sama Pak niki, inkubasinya itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu. Jadi pas teko niku sehat. Tapi nanti 2 hari, kita kan hanya punya batas waktu 3 hari, hari tasrek tok toh. Dan penyakit ini nggak akan sembuh hanya dalam waktu 3 hari. Kalau yang lato-lato itu 1 bulan Pak sembuhnya. Jadi disontek dokter itu nggak akan sembuh selama hari tasrek itu. Makanya harus hati-hati ketika hewan datang. Kemudian yang ketiga ini yang paling berbahaya. Ini adalah yang 2 tadi tidak menular. Jadi dagingnya misalnya orang ngerti didahar, itu tidak menular pada manusia. Tapi yang ketiga ini berbahaya sekali, yaitu antrak. Antrak itu ditandai lepuh manusia itu, kemudian sesak nafas dan pasti mati itu. Dan ini lebih ganas dari COVID-19. Dan Indonesia itu dilalui pandemi itu juga. Nah, kejadiannya di Sragen itu kemarin yang meninggal itu 3 tahun lalu 3 orang Pak. Jogja itu pernah kena di Girimulyo, tapi diisolasi sebelum pandemi kok itu. Makanya ini harus berhati-hati. Cirine ngoten niki Pak. Niki cirine hanya 1, yaitu dari lubang-lubang alami hidung, telinga, anus keluar darah segar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau ada sapi keluar darah segar dari hidung, mulut, telinga dan anus, itu adalah tanda antrak. Itu sudah dipastikan begitu. Apa yang harus kita lakukan kalau ada yang seperti ini adalah don't touch, tidak boleh dipegang. Kalau dipegang kena. Bahkan orang saya nuntun itu segera baju, pakaian dibakar, tali dibakar, kandang harus dibroke, kemudian dikubur dengan dengan cara yang khusus kayak COVID-19. Karena virusnya itu bisa bertahan di tanah itu sampai 20 tahun. Ini luar biasa. Jadi sengaja saya sampaikan supaya kejadiannya tidak terulang sambil berdoa. Nah, onten-onten ini pun geger tenan. Maka dari itu kalau ada seperti ini misalnya, semoga tidak. Benar-benar kita bermohon jangan sampai itu. Berat sekali Pak, karena ini diisolasi orangnya. Termasuk lintas ternak di situ itu dibatasi betul. Ini di Jawa Tengah itu kejadiannya kan tidak tahu kalau sapina antrak. Bocor dibelah. Karena daging antrak dan tidak itu sama, tidak bisa dibedakan. Langsung didom sak kampung, kan biasa nggih, nonton sapi mati kan bagi-bagi mengurangi beban, dong bayar 1.000. Satu kampung itu masuk rumah sakit. Yang tidak bertahan 3 orang. Paling gue sik mangan akeh dhewe. Makanya ya aja mangan akeh-akeh. Nanti kalau ada gini, tidak usah lakukan apapun, lapor ke pemerintah, ke Pak Duko, Pak Camat, atau WA saya Pak Mati. Udah WA saya saja, karena saya langsung kehubungan dengan Jakarta. Karena ini kasus luar biasa, kalau terjadi itu. Geger tenan ini, karena ini dihindari betul karena menular pada manusia. Mugi-mugi mboten. Nah maka dari itu, kita harus berpikir, panitia, namanya pemeriksaan antemortem. Sebelum disembelih itu harus dipastikan dulu, mengingat penyakit-penyakitnya banyak. Jadi ada 2 macam pemeriksaan, 1 antemortem sebelum disembelih, yang kedua setelah disembelih. Nah salah satu ciri niku gambar kula kan niku gambar congor, cingur atau bahasa ilmiahnya cuping hidung. Niku Pak, kalau itu yang sehat itu lembab. Atau dalam bahasa Jogja umes. Kalau dipegang itu anyep tapi tidak berair. Kalau itu berair, wah berarti kan pilek toh nggih. Nah, berarti kokean es teh.
Nah, ya, yang kedua, kalau kering itu kemudian dua. Jadi kering banget, siji karena dia kehausan setelah perjalanan tidak diberi minum. Yang kedua, demam tinggi berarti infeksius. Maka kalau ada datang kok niki napa congore itu kering, langsung diberi minum. Sapi itu sukanya air keran atau air sumur ditambahi garam. Itu seneng banget deh. Makanya kalau dia itu langsung minum berarti dia tidak infeksius. Berarti hanya ngelak di perjalanan. Yang kedua, kalau dia tetap tidak mau minum berarti dia bermasalah. Ada kemungkinan infeksi yang berat, berarti panas tinggi. Panjenengan kan tidak tahu suhu toh, ngangge termometer itu kan tidak tahu. Maka tandanya niku mawon. Okay. Kemudian apalagi satu, wajahnya ceria. Pirsa sapi ceria. Nah ibu-ibu untuk date. Nah, podo rupone. Kemudian mata jernih, tidak ada kotoran. Lubang alami tidak ada leleran, tidak normal. Jadi dari hidung, telinga, anus pun kalau terangke wau, terutama yang darah. Kalau diare itu ada dua bapak-bapak. Kalau diarenya berdarah atau ada warna merah, itu berbahaya, itu disentri. Itu nggak akan sembuh itu dalam waktu 3 hari. Tapi kalau diarenya tidak berdarah atau tidak berbau, cukup diberi minum, hentikan dulu konsentrat. Kalau dikasih konsentrat, besok pagi dia sembuh. Jadi kalau itu berdarah sampai keluar darah, itu berarti sudah infeksius. Jaluk ganti. Jaluk ganti itu, mumpung bakule seteng riku. Tapi kalau diarenya tidak berdarah, itu aman, bisa bertahan. Ngoten niku nggih cirine gitu. Jadi yang berdarah itu arang-arang, Pak. Berarti kalau sampai berdarah, ket seko awale wis lara. Berarti perjanjian jenengan dengan bakul harus dipastikan pokoknya ngertine sehat. Karena nyun sewu, pedagang kan ora gelem ngijoli, kadang-kadang muni ngene, rapopo. Alah ngene iki rapopo, takmir yo ming heeh, ngoten niku. Itu karena resiko ada di takmir. Ya, maka saya cukup kemudian tidak pincang, responsif terhadap lingkungan dan bulu halus, tidak kusam. Ya. Nah niki contohnya, yang kanan atas itu sehat, yang kiri itu kurus dan sedih. Gitu rupanya lah ketok susah tuh nih. Berarti dia utangnya akeh. Senengane ganti status nang WA. Hati-hati nggih ibu-ibu nak ganti status, statusnya sing apik-apik lah. Ojo kok status mesti ngresula. Sendiri lagi. Randidit, anak saya komentari malaikat Israfil rapopo, pembagi rezeki ya tak? Anak saya komentar Israel, posisi di mana bro? Saya on the way, modar ya tak? Israel yang komen, makanya rasa seneng membagi status kok sing rekoso-rekoso, sing ceria hari ini ngaji karo Mas Agun. Ayo nyatane kaya ta. Nggih, ngoten niku. Mata sing kanan niku kan berair toh. Itu hindari yang seperti itu. Karena mata berair atau kotor itu satu cacingan. Loro kemungkinan sakit mata karena perjalanan, 3 infeksi. Ikutan dari penyakit yang besar. Nek oleh milih ya milih sing bersih ngoten. Nah, ini untuk pengetahuan. Ngoten niku apik banget toh. Nah, kulitnya itu kayak gini, cemerlang, tidak kusam, itu berarti ora cacingan. Kemudian hidung responsif itu ngoten niku. Kupingnya jepiping. Kalau ada sinar, ada suara itu kupingnya jepiping itu berarti sehat. Jadi nek sapi kok ora jepiping, ngepleh terus, berarti 2 kemungkinane. Siji loro budek. Kan angel gitu. Kula deteksi budek piye aja omong-omongan meneng wae kan tadi ta. Malah kaya wong kuculuk ya ta omong karo sapi kan ngoten niku ya. Kemudian yang penting itu skrotum. Skrotum itu torpedo, nggih. Torpedone kudu simetris, kiri dan kanan. Loro isine. Ibu-ibu kok guyumu ra penak to? Iki ngomong ke sapi kok aku tenanan nggih. Kalau satu itu cacat nggih Pak nggih. Makanya nek wonten pun kabeh sehat, yuk dimatke. Oh loro simetris. Nek siji itu tidak boleh untuk korban. Walaupun secara medis itu bagus. Sapi ini mbok nganu ndoke siji, iku iso membuntingi sapi betina. Tapi kalau untuk korban
ndok siji itu tidak boleh. Pesen saya didelok wae rasa diwet-wet. Oh, tendang sampean ya to rasido korban malah dadi korban ya to ya. Didelok wae. Asimetris itu ya ora kudu loro persis, kiri kanan berbeda enggak apa-apa. Cacatnya itu disebut sanglir kalau bahasa Jogja. Kalau bahasa ilmiah kriptordismus. Jadi testis tidak turun. Nah, ngoten niki. Pincang itu ada 2. Nah, dhek mlaku pincang itu nanti dimatke. Kalau itu bawaan seperti bengkong, gede cilik, itu berarti tidak sah. Tapi kalau itu luka atau bengkak itu boleh. Luka atau bengkak itu boleh karena itu tidak bawaan. Tapi karena perjalanan dan sebagainya. Ngoten niku nggih Pak nggih. Pun, kemudian ini gambare. Ini skrotum sing gede cilik karo sing sing padha. Ini dilihat betul karena ini sering dilupakan nggih. Nah niki sapi sehat banget nggih, tapi nggih. Ana apa ora? Remember, avoid the meadow. Iku sehat banget ning ra ono, aja goleki gitu. Ameng film. Satu niki syar'i nggih, hewan tidak pincang sudah saya terangkan, tidak buta dan telinga tidak rusak. Kemudian yang penting untuk panitia itu cukup umur atau dalam bahasa yang paling gampang itu poel. Karena sapi itu kata Rasulullah, janganlah kalian menyembah hewan kurban kecuali yang musinah. Terkecuali sukar memperolehnya maka sembelih domba yang jazaah. Muslim 1963. Rasulullah itu keren banget. Beliau itu tidak mensyaratkan umur di dalam hadisnya. Karena apa? Beliau pirsa, sesuk iki sapi ora ndek KTP. Ora ndek KK. Apa meneh KTP jenengan sapine saka ngendi ora ngerti kok. Kemudian kalau pakai umur itu satu-satunya yang paling benar atau apa yang valid itu hanya dengan gigi atau poel. Kalau itu dengan bukan poel, misalnya dengan umur, dengan berat badan atau tinggi nggak bisa. Karena di Indonesia itu sapinya cross Pak. Sapi metal itu umur 1,5 tahun itu belum poel Pak, belum dewasa. Tapi gedene luwih gede mbangane sapi PO, sing umur 6 tahun. Maka ukuran berat badan tidak bisa dipakai untuk umur. Satu-satunya hanya untuk
hanya dengan gigi. Cirinya gampang. Sapi itu kan giginya di bawah, hanya di bawah saja. Anggeris gigi incisi 1 2 sing tengah iki wis ganti, itu sudah poel. Gantine loro mawon, sudah poel seperti ini. Niki. Ini kan ganti loh. Ini sudah ganti semua. Kalau ini ganti loro, dan ini belum ganti. Ini juga ini belum ganti. Ya, terus pakai itu saja. Jadi yang ingin saya sampaikan, poel gitu nggih. Poel dengan tanggal atau ompong itu berbeda. Oke. Poel dengan patah atau lepas itu berbeda. Ada kesalahan dari beberapa masjid. Bakul kan pinter, wis ngerti nak ora poel ra dituku. Lalu dicopot nganune, gigi 1 2-nya ini dilepas. Yuk moro nggon jamak masjid. Iki wis poel iki. Ngono. Ah kok ngerti ya iki wis coplok ngoten niku. Yuk panitia masjid ya. Oh heeh, ngoten niku. Iku jenenge bodoh berjamaah. Ngoten niku. Ning hukume nek ra ngerti ra apa-apa. Kita sepakat nggih? Nek ra ngerti ki ra apa-apa. Jadi kadang-kadang bodohi penting. Bisa menyelamatkan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, panjenengan ngerti ra carane buka gigi sapi? Pripun carane? Wah, anjuran eret-eret ngene iki, mbok ngantek kiamat nek dhek gelem ya ta. Pripun siji, dijak selfie. Nek gelem. Nek ra gelem itu di belakang gigi itu ada bam yang tidak ada giginya, tangan kita masukkan gitu. Lalu pegang lidahnya. Nanti ditarik titik dhek wis meringis. Nah, ning janjane aku ngerti, dhek iki misuh. Asem iki anak ya ta. Jadi ngoten niku nggih Pak nggih. Tuh. Kenapa ini saya tekankan? Karena kadang-kadang kita salah. Ada pendapat yang gini. Ustadz, kalau poel kan sekarang nggak bisa dipakai. Loh kok iso? Karena sapi sekarang tidak makan rumput, tapi makannya konsentrat. Maka poelnya bertambah panjang. Kalau ngoten niku. Sik kondo sapa? Prinsipnya satu. Rasulullah yo aja diayeli. Intine siji. Pokoke anggere ana sing ngeyeli Rasulullah, sing salah sing ngeyeli. Pun titik niku nggih. Nek Rasulullah ngendika kanggo poel ya poel musinah. Ngoten niku. Yang kedua, pakan tidak mempengaruhi poel dan tidak, ning mempengaruhi kualitas gigi. Contohnya putra jenengan, nak kokean bang gula akhirnya gigis toh, dadi ireng-ireng, kuwi rom poel jenenge. Le poel niku nak wis lepas, yo ana gigi baru. Wong kadang-kadang dicopot ning dokter toh, le ompong nganti SD urung anu keluar. Iku namanya gigi yang akan keluar itu tidak ada pengaruh apapun kecuali umur. Jadi ngoten niku nggih. Nah, saya itu pernah diundang satu masjid, Pak Ustadz, Dr. Agung, nanti mampir nggih ditiliki nggen kula pun poel dereng ngono. Panitiane rada kementhus iki, ya ta, kepedean. Siap ngono. Ternyata sirah 6 wis dijejer. Bareng tak periksa, dhek niku lek akon kula wis intimidatif, Pak. Pak Ustadz pun poel to, nganggo to gaya Jogja. Aku kan kudu muni to, ngono gitu. Ternyata apa dari 6 itu yang poel baru 2. Sing 4 urung poel. Nah, nak kula ngomong kan geger masjid niku. Ya kula pripun Pak Ustadz? Aku muni bagus. Aku ya nah, mergane apa saya pakai hukum yang kedua. Nek ra ngerti iki ra apa-apa. Jadi bodohi penting ngoten niku gitu. Ning bare iki tak bisiki. Kowe sapa sik milih aku ngono. Aku 6 sik poel ming loro kok aku ngoten niku. Oh nggih to, ngoten niku. Ternyata dhek ora ndelok gigi. Ndelok napa? Gedene. Berate kandhani kok ngeyel ya. Ming ngene iki. Ngoten niku ora apa-apa nganggo hukum kedua kok nggih to. Jadi kadang-kadang rasa ngerti barang iki ora apa-apa. Nggih pun niki daging korban bisa menjadi haram karena 3 hal. 1, tidak disembelih atas nama Allah. Yang sepakat ya itu ya. Yang kedua, hewan dipotong atau diiris belum mati sesudah disembelih. Biasanya ada jagal yang tergesa-gesa, belum mati kepalanya dipenggal. Itu ada potensi untuk haram. Nanti saya terangkan. Yang ketiga, kita menyembelih itu tidak dengan syar'inya Rasulullah, yaitu 1, tajamkan pisaunya, ringankan beban hewan yang disembelih. Muslim 1955 atau yang ini dari Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud dari Ahmad.
Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menenangkan hewan yang disembelihnya dan menajamkan pisaunya. Jadi sunahnya 3. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya, kurangi beban sakit dari hewannya. Jadi kalau ketiga itu ada yang dilanggar, berarti ada potensi untuk melanggar sunnah Rasulullah. Kita sepele ning sakniki mulai jadi, nggih. Tajamkan pisaunya, ngoten niku. Dadi masjid-masjid kudu duwe pisau yang standar. Nggih, nek iki kan wis nang kutha wis apik kabeh, nggih. Kadang-kadang kula niku sedih. Infak Jumat diumumke 20 juta rupiah. Tak tekoni duwe peso, mboten. Nah, itu kan berarti bukan karena miskin, tapi takmirnya tidak punya visi. Mosok pisau standar itu kan 1,5 juta sudah bagus, Pak. Iku dienggo sak jeke ora bakal ilang. Gitu, kejaba dicolong lah ngoten ya. Maka dari itu nak ngantek masjid kok ora duwe pisau standar, kan bukan karena miskin toh. Karena takmirnya tidak punya visi untuk ikuti sunnah Rasul. Makanya kudu tuku. Teman-teman Juleha, kebetulan kan saya pengawas Juleha Kabupaten Sleman. Itu saya ingatkan, pisau yang tidak standar niku tajam ning di awal. Mungkin nak entuk sapi sing bergelambir, niku mangke dienggo ngekeki gelambire niku wis mulai ketul. Sehingga ketika ada di daging itu sudah tidak tajam lagi. Makanya Rasulullah ngendika tajamkan pisaunya. Nanti saya tunjukkan pisau yang sangat tajam dari video ini. Nah, saya cepatkan nih. 1, transportasi. Kita topiknya meringankan beban. Dan yang kedua adalah topiknya supaya dia tidak stres. Nah, ini contoh yang tidak benar. Ini sudah tidak sunnah. Karena apa? Karena dia menyiksa hewan. Nanti dia stres. Tidak mati, tapi membuat dia bingung dan kesakitan. Di perjalanan tidak diberi iup-iup sehingga kehujanan dan kepanasan. Ini juga tidak sunnah lagi. Nah, hewan tidak boleh didolimi. Yang kedua, ketika turun dari truk tidak boleh meloncat. Jadi anatomi sapi itu beda kali anjing, kucing, harimau, singa sebagai pemburu. Jadi kaki dari sapi menika tidak boleh meloncat. Jadi kalau tinggi kan wedi to niku. Makanya yuk ditarik, diseblak, ditekuk. Padahal sebenarnya dia ketakutan. Karena kalau sampai meloncat, maka kaki akan mendapatkan beban 4 kali berat badan sapi. Sehingga dia bisa ambruk dan sakit. Makanya digawe ngoten niki kaya nang Umbulharjo niki. Dikai plengsengan sehingga sapi tidak perlu meloncat. Kalau meloncat kemungkinannya 1, kakinya patah. 2, lepas sendi. Yang ketiga, memar. Yang keempat, kualitas karkas akan turun. Akibatnya ngoten niki, Pak. Yang kanan itu luksasi sendi. Jenengan kena ketutup sini larane kaya ngono. Kalau sampai berdarah seperti ini karena sendinya lepas. Kemudian misalnya niku kan ngandro lho, Pak. Boten iso mlaku. Menuju ke Panitia. Nak perlu 100 kilo dinapake. Saya ono cara pikul 100 kilo bangku. Akhirnya apa yang terjadi ini? Sekarang pertanyaan, sapi ini salah apa? Disiksa orangnya kaya ketika itu digaya itu kan sakitnya juga mati. Begitu cara sendiri. Sapi salah apa? Sepeko kan panitia. Tapi kan logika, saya itu lupa. Dia berbahaya ini, Pak. Di sini itu daging harus dibuang semua. Karena ada darah membuku yang di dalam. Ini juga harus dihilangkan. Kalau itu tidak dihilangkan, sama saja panitia membagi darah di dalam daging. Dari potensi malam itu akan kalau Rasulullah itu perempuan, tenangkan sapinya, kurangi sakitnya, tajamkan pisaunya. Ternyata itu loh yang terjadi. Apakah itu jadi Indonesia? Loh, faktanya kayak ini loh. Berarti kan hanya kita tidak memperhatikan yang hal seperti itu. Maka dari itu dengan hormat, karena kita mau sunnah Rasul ya, hal-hal seperti ini sebenarnya kan sederhana. Apanya yang susah? Cuma golek plengsengan kok. Nah, perlu di bawah truk itu diberi sesuatu sehingga sapi itu jangan sampai meloncat. Nah itu insya Allah nggih, amin. Mesake tenan masalah iki. Yang penting lagi 12 jam sebelum disembelih tidak perlu diberi makan. Jadi nak jam itu mau disembelih mulai jam 7 malam
boleh diberi minum tapi tidak diberi makan. Cuman awake dhewe langsung mesake, ya dikei ning titik wae. Tukoke soto apa mie ayam itu oleh nggih. Kenapa? Karena kalau itu diberi makan, maka semalaman ada metabolisme di daging. Akibatnya kan menjadi asam toh. Karena sisa-sisa itu kan asam sehingga kualitasnya menurun. Yang kedua, waktu 12 jam itu orang ono sing dadi daging, Pak. Karena perut sapi itu 4 buah. Sehingga ming dadi telek sehingga napa? Le ngresiki kangelan. Makanya diberi makan yang setitik wae. Yang kedua, sapi itu tidak suka stres, yaitu sapi tidak suka sendirian di tempat baru. Minimal loro ono koncone, ben omong-omongan. Iya betul. Nak dhewe bengak-bengok itu stres dia. Omong-omongan kan asik gitu. Piye Dik, sesuk awake dhewe mati, bojomu wis tak titipke sapa? Ya sing pusapene tak titipke Pak Ustad. Alhamdulillah. Yang keempat, sapi tidak suka ruangan tertutup. Jadi tidak boleh masuk ke dalam gudang, masuk di dalam bekas bangunan tidak boleh. Sapi itu suka pandangannya itu lepas. Cukup diberi atap dari hujan panas, embun itu sudah bagus. Ini nak teng jero ruangan kebingungan dia. Yang terakhir, sapi tidak boleh diarak dengan suara-suara dari tempat istirahat ke tempat penyembelihan. Ini tidak diperbolehkan karena hanya membuat sapi stres, bingung. Dan sapi stres itu biasanya kan diarak cah cilik-cilik. Umur 3 tahun karo cah cilik-cilik umur 30 tahun. Gawa bunyi-bunyian, gawa pecut itu tidak boleh. Bingung dia, cukup 3 orang, sing siji narik, sing loro nyurung, itu saja. Tidak ada manfaat apapun ngarak sapi dari tempat istirahat kecuali satu, membuat dia kebingungan. Pak, dados ngaten nggih. Sapi itu tidak menyerang. Sapi itu diciptakan tidak ada rasa iri dengki utawi dendam, tidak ada. Apa meneh hasad ora ono. Jadi kalau ada sapi ngamuk itu masalahnya cuma satu, kebingungan. Tadi itu kan medon pasar hewan tuh tadi itu wonge akeh banget ditarik, mesti bingung wong nang mobil ya ora apa-apa meneng wae. Ya ini juga, maka dari itu karena sapi itu kan tidak menyerang, maka gigi sapi itu tidak ada yang runcing. Yang kedua, sapi itu jarak antara bibir dengan gigi itu 4 cm. Memang dia tidak untuk menyerang. Sapi itu tidak pernah menggigit atau menyobek. Sapi itu hanya satu senjatanya, nendang aja ke samping, itu tok. Karena itu tidak untuk menyerang, tapi hanya untuk melindungi dari stres itu tadi. Ora ono sapi maju itu, nendang ya ming ke kiri dan ke kanan. Karena oleh Allah tidak diciptakan untuk memburu, hanya makan rumput. Nah, maka dari itu ini perlu. Kami memang perhatikan nih kasus ini. Sapi itu kalau posisi macam ini, meneng wae ngene iki. Meneng wae ngene iki. Menang itu bahaya, berarti dia bingung. Tapi kalau sapinya itu godal-godal, itu dia ceria. Kali rapopo itu tenang aja. Apa kita galak ini rapopo, rakyat ini kan boleh penuh bahaya. Nggih, tidak nggih, matur sani. Jadi kalau ada sapi yang sedang seperti ini, jangan didekati. Dibiarkan 1 jam sampai dia mau minum.
Kalau sapi ngoten iki didekati bahaya, nggih. Dia akan ke stres. Nggih to? Pun paham nggih? Makanya nonton sapi ngoten niku hati-hati, atau yang seperti ini. Nggih to, Pak? Kenapa dia itu nyerang? Nganggo sikil tok, dia itu tidak menyerang. Oh, dikruyuk wong wakeh ngono ya mesti bingung toh. Jadi sebenarnya kalau ada sapi galak, sapi nyerang itu jelas yang salah panitia. Karena sapi itu tidak menyerang. Maka dari itu hati-hati. Kalau sekmangkel ngoten niku dinengke wae, pindah ke yang lain, nunggu 1 jam. Nanti kalau dia sudah mau minum, berarti dia sudah tidak lagi marah lagi. Nek wis mepet wektune ya piye meneh, nggih. Tapi kan aja kok sapi 6 wis stres kabeh, nggih to. Berarti panitia yang tidak ikuti sunnah, nggih. Kemudian ini masalahnya, kalau itu stres, yang paling atas, ini yang paling atas, ini kan dari P atau puncak. Kadang-kadang dia rong jam itu berubah warna. Itu tanda-tanda sapi ini stres. Yang jadi masalah, penjenengan diprotes kalau jamaah. Wah, itu sapi ini senam ini, dagingnya senam loh. Hasilnya kalau kan kamu ini, kok dia itu temenan banding sote. Sungai Yel. Ini kalau sebelum ini sudah korban. Oke, tapi tidak apa-apa. Maka dari itu, ini 2 jam. Makanya sejak awal sama kudu musiman, kudu dewasa, supaya kita tidak disalahkan. Jadi kalau ada, kan jagal itu nggak pernah toh beli durian. Karena dari orang itu tidak pakai fungsi. Yang kedua tidak kompak. Makannya tidak merah seperti ini. Normal sapi itu kan juicy, merah ceria. Kalau yang parah itu kayak gini, yang bawah itu yang vitamin itu stres berhari. Tapi karena kita ada 3 hari itu biasanya kayak seperti pedes dagingnya itu. Jadi kalau jenengan kok ketemu daging ngono kuwi ya berarti rodok stres titik, ya lah, ndak usah dibahas, ngoten nggih. Nah itu, nah niki lho, ngene iki. Ini daging yang juicy, yang merah, ya, ini berarti sehat. Ya, ibu-ibu kan seneng ini, tinggal tongseng. Nah, lalu perubahan sekarang. Nah, niki Bang Persani, sapi ngantek mendelik kaya ngono, ditaleni, ditindih, wong telu. Ya, apa komentar panjenengan? Kejam, loro, sadis, telu, sake, ya, cobi. Ngopo dadak seragam barang ya ta, petuk kok ya ta. Lah wong sapi siji kok ngantek dirut kaya ngono, ngantek mendelik, ngantek ditindih ngopo? Berarti kan panitia ora ngerti caranya menjatuhkan sapi nggih. Maka komentar saya kayak gini. Penyiksaan hewan yang terkoordinir oleh panitia, ya ta, dihadiri pejabat ya ta, dan diamankan oleh petugas ya ta. Cetha seragaman nih kok. Paling sing ngadeg mburi ketua takmir. Ngoten ya ta ya. Jejere Ustaz Agung, mentok aku ya toh. Jadi ini hindari, stop nggih. Yang kedua ngene iki, ayo sapa sing nglingguhi ngene iki barang nggih ta nggih. Ini juga wong 8 nglingguhi sapi apa maksudnya kan nggih. Berarti orang ngerti carane menjatuhkan. Ya stop, atau ini menjatuhkan dengan cara diserimpung. Wong 1 2 3 4 5 6 7 8 nibake sapi siji. 4 kaki ditarik bareng. Melayu rono, melayu rene, nipu, bok, ngoten niku, wis patah, nggo luka, le tiba ora pas penyembelian. Akhirnya apa? Diseret tekan nggon penyembelian. Ini yang terjadi karena apa? Karena tidak tahu cara menjatuhkan. Tapi nak nitian wis beris, gitu ya. Beris le mumet. Nah ya ta. Monggo kita lihat cara menjatuhkan wong siji, menjatuhkan sapi gede, ya, dengan cara yang benar. Ya, monggo. Niki sapine gede ming wong siji mangke sing nibake. Tapi dengan cara menali yang benar.
dengan cara menali yang benar, pun niku tarik mburi, wong siji niki le nibake. Ya, kalau udah kayak gini, pelan-pelan aja. Tariknya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari belakang. Tariknya pelan, pelan, pelan. Jadi, ini kan juara. Ini. Ya, begini. Iya kan? Sendirian oleh yang Tips jitu merobohkan sapi. Pertama, tali dibagi menjadi 2 bagian sama panjang. Kedua, kalungkan tali ke leher sapi. Ketiga, silangkan tali ke bawah dada. Keempat, naikkan tali ke atas punggung. Kelima, turunkan tali ke perut. Keenam, masukkan tali di antara 2 paha tanpa disilangkan. Ketujuh, tarik kedua tali secara perlahan. Kedelapan, tali di sebelah kiri ditarik lebih kuat agar sapi jatuh ke sebelah kiri. Blung. Kita baleni nggih. Tips jitu merobohkan sapi. Pertama, tali dibagi menjadi 2 bagian sama panjang. Kedua, kalungkan tali ke leher sapi. Ketiga, silangkan tali ke bawah dada. Keempat, naikkan tali ke atas punggung. Kelima, turunkan tali ke perut. Keenam, masukkan tali di antara 2 paha tanpa disilangkan. Ketujuh, tarik kedua tali secara perlahan. Kedelapan, tali di sebelah kiri ditarik lebih kuat agar sapi jatuh ke sebelah kiri. Belum. Jadi intinya karena tali ini itu 10 meteran itu tidak terputus, kan leher, paha, pundak sampai perut, kaki belakang. Ngapa kok meneng wae? Mergo saling menarik. Nek dheke bonggo, sikile obah, padha karo dheke narik lehere. Kaki belakang obah, padha karo narik awake. Jadi semakin dia bergerak, maka akan semakin dia susah untuk bergerak. Ini intinya di situ. Nggih, Bapak bisa nanti saya kacau si videonya, nggih. Nanti malam dicoba, nggih, ngerut garwane. Ngoten ya. Nah jenengan iso ngerut garwane berarti iso ngerut sapi. Mergo bojoe kadang luwih galak mbangane sapi. Ya. Aku ra curhat lho ya. Ngoten ya. Pun ngaten niku aja, Pak. Jadi sama panjang, kaki depan disilang, perut disilang, tarik ke belakang. Sudahlah, ini saya sudah membuktikan, nggih. Di tempat saya cepet banget itu. Wah, bluk tanpa harus uyak-uyakan, rasa nganggo bengok-bengok. Semuanya bisa. Nanti setelah itu kaki dirut seperti biasa, nggih. Pun, nah ini penyembelihan saya langsung. Yang penting 3 lubang terpotong, nggih. Mari kita lihat yang pisaunya tajam banget, nggih. Saya potong di sini, nggih. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa yang tidak tahan darah tutup mata. Oke, yang tidak tahan darah tutup mata. Tapi kalau sapi damnya ini lurus leher, lurus telinga. Leher ini lurus telinga, ya dari rahang ini 4 jari. Ya, kalau ini menyembelihnya agak ke sini, ini tidak senang ya, tidak senang. Tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah lebih penting, Bapak pelajari nafas sapi ini, nafas keluar masuknya sapi. Saat sapi nafasnya ke dalam, jangan diambil untuk disembelih. Tapi saat nafas sapi ini nafasnya keluar, maka ambil sembelih. Maka darahnya akan lancar dan dagingnya tidak bau. Jadi kalau selama ini ada daging bau, domba bau, sapi bau, kenapa? Penyembelihannya tidak sunat. Ya, insyaallah. Jadi penyembelih yang terbaik yang kami ajarkan, sebaik-baiknya sembelih adalah setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelih, itu baru sunat. Jadi bagi yang belum bisa, nanti insyaallah kita bisa adakan pelatihan yang lebih baik lagi. Insyaallah. Baik, insyaallah lakukan ini.
Pun nggih, sekali nggih. Tajam banget toh. Tapi untuk Jogja, Juleha tidak mensyaratkan 1 kali, hampir tidak mungkin. Minimal 2 kali. Sret, balik pisan kas 2 kali. Ya, ngoten. Yang menjadi masalah itu saluran darah kan double. Kadang-kadang itu tidak terpotong 1. Jadi cirinya itu 3 menit maksimal itu sudah harus mati. Kalau lebih dari 5 menit tidak mati, tolong dilihat pembuluhnya. Mesti 1 ada yang tidak terpotong, 2 menjendal. Menjendal itu bahasa kami emboli. Jadi di tengah-tengah pembuluh niku ada udara, Pak. Niku caranya diplurut. Jadi nek 3 menit 5 menit kok ora mati, itu harus digoleki. Kalau ada yang belum terpotong, diiris potongan di situ. Kalau sampai ada di TV One itu kan setengah jam, ada sapi ajaib 30 menit disembelih tidak mati. Itu bukan sapinya sakti, tapi ada penyembelihan yang tidak sempurna. Reporternya petuk. Maka dari itu Bapak Ibu monggo diperbaiki hal yang seperti itu. Ditutuk-tutuk mripate, kalau sudah tidak dia respon berarti sudah mati. Tapi nak masih respon berarti belum mati. Baru setelah mati kepala dipotong, dipenggal. Kenapa kok tidak boleh dipenggal sebelum mati? Karena ketika belum mati itu jantung masih berdegup. Jantung itu kan memompa darah toh nggih, sehingga semua darah dari pembuluh itu keluar. Sehingga di daging kita tidak ada darah sama sekali. Nek nek dipotong, jantung langsung berhenti dek. Maka darah yang ada di pembuluh belum sempat keluar. Sudah terlanjur mati. Jadi potensi menjadi haram ada di situ. Ngaten nggih, Bapak? Pun terakhir niki ibu-ibu, jeroan niku setelah dibersihkan direbus. Direbus nganggo panci apa tong supaya bakterinya itu hilang. Itu aja. Rasa dikei uyah utawa bawang. Engko ndak dadi bawang uyah. Ngoten cukup itu. Nah, kemudian kan biru ngoten niki to, kan kotor banget. Digawe iso putih ngoten niki, kaya iso babat soto Taman Sari. Bapak Ibu ngangge napa ben putih ngoten niki? Ngangge injet atau kapur, ngangge ngumbah ngangge gamping. Nanti seijo iso ilang, direndam dikit niku pun do nglothok. Nanti njuk apik ngoten. Mergo teng Indonesia kan jeroan dipangan. Kalau di Australia di Jepang enggak dimakan. Kula niku dinyeki karo wong Jepang, karo wong Australia. Masa orang Indonesia makan jeroan? Itu menjijikkan Agung Sang. Dhek mara ning Indonesia tak suguh iso babat. Tak bacem ning kotak-kotake tak ilangi. Dhek seneng banget. Agung Sang iku enak banget apa ya? Aku muni daging sapi. Dengan wingi ketemu muni, Agung aku sesuk nak nang Indonesia tulung ya disediani sing wingi kae. Nanti ngantek sprene mboten tak kandhani nak kuwi. Aduh, ndak muntah-muntah aku muni, londo petuk aku ya. Wong enak banget ora dipangan. Mesti nek dhek ngerti dasar wong miskin. Pun niki, nah niki untuk hati Bapak. Yang penting yang ada hatinya itu diilangi. Nanti yang sehat boleh dimakan. Cuman hati-hati karena jamaah sering kene tak gawane mulih nggo pakan lele, jebulane nggo pakan tole. Ini menjadi haram karena menjijikkan, nggih. Nah, carane ngoten. Dan tak cosi pirsa, kalau sapi jenengan itu saka Sleman, Bantul, Kulon Progo, kemudian Purworejo, Magelang, daerah berair toh, mesti ana cacinge 100%. Artinya ada cacingnya itu enggak apa-apa, karena memang itu enggak bisa hilang. Kecuali Anda dapat dari Gunung Kidul, Blora, Rembang, Tuban, Bojonegoro, kemudian sedikit Purwodadi, daerah-daerah yang kapur itu cacingnya tidak tumbuh. Jadi panitia enggak usah risau kalau ono cacinge. Kadang-kadang kan oke sik do muni to Bani Israil niku. Wah, panitiane petok iki, sapine ana cacinge, ngoten niku. Iku ndak apa-apa, nggih. Sing penting tadi kulitnya halus tidak kusam. Itu berarti ra ana cacinge. Oke, nggih. Jadi paling aman ya diselamatke wae, nggih. Ning janjane niku nek rasa kondo-kondo lho ya. Iki tak kandhani tenan nggih. Ning aja kondo-kondo. Janjane nek iku kepangan ora ngerti ora apa-apa.
Nek aja kondo-kondo lho, iki tenan lho, niki menggo jenengan tenan lho. Awas ibu-ibu nak muni ngono engko ya to. Jarene Pak Ustadz Agung ora apa-apa. Aja. Iki rahasia ngono, umpama ngono. Pun lalu membagi ngangge plastik yang tidak berwarna. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu 2024. Saya takutnya mergo nitian P3 njur ijo. Nah ya, nak Golkar berarti kuning, ndak ada. Itu karena apa? Kenapa tidak boleh berwarna? Kalau berwarna, warna dari plastik bisa melekat di daging yang panas, sehingga daging kualitasnya menurun. Oke, nah caranya jenengan tuku plastik bening gula 2 kilonan, oke? Plastik bening gula 2 kilonan, dagingnya dimasukke ke situ, jeroan dimasukke, baru dimasukkan ke plastik yang berwarna. Itu aman. Ngeten niku nggih Pak nggih. Nak nggo besek piye? Ya nggo besek ya kena ning larang. Ngono nggih. Kemudian ini untuk panitia. Paling lambat 6 jam sesudah disembelih, daging harus sudah masuk kulkas atau kuali atau panci. Jadi nanti nyembelih jam 7, jam 12 kudu wis diolah. Karena apa? Karena jam ke-6 bakteri pembusuk mulai bekerja. Kadang-kadang bar luar ana bau-bau to niku, itu sebenarnya bakteri. Nek sadurunge niku ora. Makanya dirancang jam itu ya jam 12 kudu wis ujar. Ning nggih niku kok sing ngeyeli. Allah, lek ngedum bar maghrib ya ora mati kok. Nah, gitu. Nah, iku kelompok Bani Israel. Makanya dibagi 2 gelombang, sing jam 7 jam 12, sing jam 10 jam 4. Itu lebih mudah. Kemudian kalau mau disimpan di kulkas tidak perlu dicuci. Daging itu tidak usah dicuci kecuali kotor. Makanya tugasnya bapak-bapak memastikan daging itu jangan sampai kotor, sehingga ibu-ibu tidak usah mencuci. Kalau dicuci, air akan masuk ke dalam daging, sehingga jenengan itu menyimpan daging ditambah air. Itu apa marake mati? Ora. Cuman kualitasnya menjadi menurun. Pun nggih, maka besok Bapak-bapak disediakan sabun. Itu pasti. Njur yang kedua sing pilek-pilek aja menyang. Nak menyang kudu nganggo masker. Kadang-kadang pas ngirisi nyambi udut. Dadi dagingnya siji watuk. Dadi bakteri, loro udut, asap. Ngentut meneh. Jadi Anda bayangkan daging awake dhewe iki kaya ngopo aromanya. Makanya panitia yang tegas, nak udut, ngirisi. Nak perlu dikai smoking area. Sekalian dikai rokoke, gitu. Gudang garam, jarum, Marlboro, yakin sedina ra rampung. Aming do udut terus ngoten niku nggih. Njur ibu-ibu kalau masukkan ora oleh gelondongan, oke? Diirisi cilik-cilik baru masuk, karena kalau gelondongan ada potensi refreezing. Refreezing itu apa? Nek arep masak dicairke, diiris to, yo dilebokke meneh, itu tidak sehat. Jadi cilik-cilik lebokke, nek arep masak dijukuk. Nah ini ibu-ibu nek ajeng masak kan pun dadi watu to. Yo dijukuk, dicairke tenggen panci to nggih. Dialiri air, yo napa wonten abang-abange to nggih, dibuang. Yo isih ana abange meneh, dibuang malih. Ana abange meneh, dibuang, nak perlu diresiki ngantek bening. Nah itu lalu dimasak. Ngoten niku to nggih? Nggih, niku salah. Ngoten mantep nggih. Nggih, ana to nggih. Niku salah. Warna merah pada saat mencairkan itu bukan darah, tapi jus daging. Nah jus daging itu sing marake enak, sing marake gurih. Sate nenggon kuwi malah dilangi atau ana sik ra ilang kuwi dingenek-ngenekke ya to, dikering ngantek bening gae sepo. Nek daging iso omong, nek iso omong lho ya. Petuk. Ya. Sik muni ngono sapa? Ana daging pecisan. Ya ta. Pun nggih, ngoten mawon, mugi-mugi korban kita sehat sesuai sunnah nggih. Besok bapak-bapak, ibu-ibu ndak usah WA saya karena penyakit. Tapi mohon WA saya kalau tongsenge wis mateng.
Aja ngundang ustaz ning kon ceramah. Ngono ya ta ya. Ya sekali-kali kon madang. Ngono nggih. Mugi-mugi kita sehat sedaya, Gusti Allah ridhoi. Kita sedaya besok masuk surga karena ya ibadah kurban kita diterima Allah SWT. Banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor saya kalau mau dicatat. Nanti saya kirim saja. Ini nomor saya kalau ada apa-apa, monggo. Sampun. Nanti ini materi saya kirim ke Bapak, Pak Radi, kalau mau ngersake ke beliau. Ngaten nggih? Nggih, nyuwun sewu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini telah memberikan kepada kita semuanya pencerahan yang banyak ya. Jadi alhamdulillah walaupun waktunya mungkin agak lewat, tapi saya terima kasih karena Bapak Ibu semua tetap berusaha tadi bisa menikmati apa yang telah disampaikan kajian hari ini benar-benar luar biasa ya. Mungkin ini setahun saja belum tentu, ya kan? Belum tentu. Nah, nanti insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin belum jelas nanti tadi disampaikan kita dapat. Malahan nggih, ning ngresiki daging. Butuh tanya jawab ya nanti insya Allah kalau ada kita masih berhubungan dengan beliau dan akan menyampaikan berbagai tambahan-tambahan materi yang lainnya. Ya, jadi terima kasih pada saudara atas materi pada pagi hari ini, juga kepada Bapak Ibu jamaah yang saya banggakan karena sampai dengan detik ini masih setia di kajian. Amin. Sampai nanti. Jadi mungkin waktunya sudah cukup. Tidak perlu tanya jawab, nanti tanya jawabnya kalau yang bicara tadi tidak ada nomor teleponnya, tidak ada nomor teleponnya nanti bisa kontak langsung. Tapi kalau mengundang tadi bisa kontak juga. Jangan mengundang seperti ini kan jadi kalau mengundang nanti siapa yang jago masak lain waktu gitu masih ada daging kita akan bersama-sama kasih barang satu. Jadi ngajinya itu sambil menikmati udangnya gitu kan. Contoh itu membawa kajian pada pagi hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Ini dari kami Media dan takbir dan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.